Selamat malam, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami akan menyajikan materi terkait mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum menyajikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nikade Ida Sulistiawati, absen 15, dan rekan saya, Niputu Emi, absen 13. Untuk materi yang akan kami sajikan yaitu terkait pengertian anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, dan siklus anggaran. Yang pertama mengenai pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran berisi informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Adapun pengertian anggaran sektor publik menurut beberapa ahli. Menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik yaitu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Dan juga menurut Armin Wijaya, anggaran sektor publik didefinisikan sebagai rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal. Berikutnya ada jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, anggaran operasional atau operation recurrent budget. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin atau recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Di mana pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional yaitu belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal atau capital investment budget. Anggaran modal ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang kedua mengenai fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, ada anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi.
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Materi yang ketiga mengenai siklus anggaran. Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati 5 tahapan. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. Yang kedua, persetujuan lembaga legislatif. Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif, terutama komite anggaran, akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Yang ketiga, administrasi. Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Yang keempat, tahap pelaporan. Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau waktu-waktu tertentu yang diterapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Dan yang terakhir, proses pemeriksaan. Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini yaitu anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi, yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo yaitu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sedangkan Armin Wijaya juga mengemukakan anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati 5 tahapan, yaitu perencanaan, persetujuan lembaga legislatif, administrasi, pelaporan, serta pemeriksaan. Baik, sekian penyajian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.